Halo guys, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama aku Bila, dan di sini ada ketiga teman aku. Yang pertama, Halo guys, aku Ovik. halo guys, aku Bunga. Halo guys, aku Davina. Nah, di sini kita akan membuat suatu podcast dengan membahas sesuatu hal nih. Jadi, yang akan kita bahas di sini itu adalah perubahan lingkungan. Jadi aku dengar-dengar nih ya, belakangan ini tuh banyak terjadi perubahan lingkungan di daerah sekitar kita nih. Nah, tapi sebelum kita membahas perubahan lingkungan itu, aku mau tanya nih, perubahan lingkungan tuh apa sih? Jadi gini teman-teman, perubahan lingkungan itu kan kata yang udah familiar, yang sering banget kita dengar. Nah, perubahan lingkungan sendiri itu adalah proses berubahnya atau proses terganggunya keseimbangan ekosistem yang berada pada lingkungan itu sendiri. Perubahan lingkungan juga membawakan dua dampak. Yang pertama dampak negatif, yang kedua dampak positif. Tentunya kita sebagai manusia menganggap bahwa perubahan lingkungan itu hanya berdampak negatif kan. Soalnya sering kita dengar bahwa perubahan lingkungan itu memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Contohnya aja sih perubahan lingkungan yang diakibatkan dengan adanya pencemaran. Perubahan lingkungan sendiri juga diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama dari faktor manusia dan yang kedua dari faktor alam. Nah, jadi kan aku dengar nih ada dua faktor dari perubahan lingkungan itu. Jadi kan yang pertama ada faktor manusia dan yang kedua ada faktor alam. Nah, kalau boleh tahu dari faktor manusia tuh contohnya apa sih? Di sini aku sama Davina akan menjelaskan yang faktor manusia ya. Pertama, aku akan mengambil penumpukan sampah. Untuk contoh nyatanya sendiri, aku akan ambil dari tempat pengolahan sampah terpadu yang ada di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini, Bantar Gebang itu menjadi tempat pengolahan sampah terbesar se-Asia Tenggara loh. Dengan sampah yang dikirim ke sana setiap harinya bisa mencapai 7.500 sampai 7.800 ton. Kabar-kabar sih sekarang tumpukan sampah itu sudah setinggi 40 meter atau setara dengan gedung 16 lantai loh. Wah, tinggi banget. Gak bisa ngebayangin sih tingginya seberapa. Parah banget sih. Dari penumpukan sampah itu pasti kan ada dampaknya nih ya. Nah, kalau boleh tahu dampak dari penumpukan sampah itu apa sih? Yang pertama tentu aja ada pencemaran udara. Pencemaran udara kalian bisa bayangkan lah ya, kita sampah yang paling cuma segini aja baunya udah kemana-mana. Apalagi ada yang 40 meter, pasti baunya menyengat sekali untuk masyarakat. Baunya bukan main. Gila Parah sih. sih. Belum lagi kalau misalnya ada hujan yang turun, sampah yang terkena air itu biasanya jadi lembab terus baunya semakin menyengat. Habis itu ntar air yang mengalir dari sampah terus ngalir ke sungai, pencemaran air. Itu jadi benar pasti bakal nyebar kemana-mana ya kan? Iya, satu lagi. Sampah yang tadi menggunung tingginya itu kan berapa meter tadi? 40. Nah, apabila hujannya itu dalam intensitas lama dengan air yang turun itu lebat, itu pastinya kan struktur sampah yang menghuni itu kan pastinya akan rapuh kan. Nah, itu kan bisa nyebabin bencana alam baru. Iya, pasti bahaya banget Ya, ya longsor, sih buat iya, betul. masyarakat sekitar gitu ya. Betul banget. Coba bayangin kalau rumah kamu tuh ketimpa longsor sampah. Gak bisa ngebayangin sih. Ada nggak sih dampak buat kesehatan sendiri itu? Oh ada, banyak sekali. Di sana itu masyarakat udah gak jarang banget kalau ada yang punya penyakit kulit kayak gatal-gatal, terus mereka juga diare karena minum air yang sudah tercemar oleh sampah itu. Habis itu, walaupun seperti itu, ada kompensasi dari pemerintah sebesar 1.200.000 untuk masyarakat di sana per bulannya. Tapi kalau menurut aku sih itu nggak sepadan ya, Gak worth it sih. sama sekali nggak worth it. Pasti kan kompensasi itu bakalan sia-sia nggak sih kalau dikasih ke kita? Karena kan juga kita sakit juga, terus kayak gitu kan pasti buat berobat atau gimana, itu kan pasti bakal sia-sia banget kan, pasti tetap merugikan bagi masyarakat sekitar. Nah, dari dampak-dampak tersebut tuh pasti kan ada upaya kita sebagai manusia untuk menanggulangi kejadian tersebut nih. Jadi upayanya tuh apa aja sih? Yang pertama itu tentu saja kita harus memisahkan antara
sampah anorganik sama sampah organik. Karena kalau misalnya sampah itu dicampur, kita mau mendaur ulang itu tuh nggak bisa. Terus kita mau jadikan apa sih, pupuk itu juga nggak bisa karena ada plastiknya. Nah, upaya yang kedua adalah dengan cara penimbunan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya plastik itu nggak bisa dikubur karena kan lama ya penguraiannya itu. Jadi kalau sampah yang kayak sampah-sampah bekas makanan gitu itu bisa ditimbun untuk mengurangi sampah-sampah. Terus kita juga bisa menggunakan produk-produk yang bisa diisi ulang, kayak misalnya tumbler, atau kita juga bisa pakai tempat bekel kalau misalnya mau keluar perjalanan jauh, daripada kita bawa plastik sama kertas minyak, mending pakai tempat bekel sih. Benar. Apalagi kemarin kita juga proyek P5 mengerjakan tentang ekobrik kan? Iya benar banget. Itu kan ekobrik juga memanfaatkan sampah yang kita udah gak kepake. Kita kan manfaatkan sebagai kerajinan, gunakan sebagai ekobrik dan lain sebagainya. Berarti produk dari sampah itu bisa ya buat menguntungkan kita. Iya, sebenarnya produk-produk yang sudah kita gunakan kembali itu bisa dijual lagi. Itu dampak positif dari sampah sendiri. Tentunya, tapi yang digunakan itu bukan sembarang sampah ya. Iya, harus plastik dia. Iya. Kalau kamu mau pakai sampah dari buah-buahan, busuk nanti. Benar. Tapi ngomong-ngomong sampah buah, itu bisa kita gunakan untuk pupuk kompos loh. Iya. Oh, jadi sampah tanaman itu, itu ya benar banget. Sampah itu sebenarnya kalau kita pandai-pandai ngolah, kita nggak ada sampah yang nggak guna. Itu pasti kita gunakan. Ya walaupun hanya beberapa sih yang sampah itu kita bakar atau kita buang gitu saja. Tapi kalau sampah-sampah yang bisa kita gunakan, tentunya sampah tadi juga bisa berdampak positif bagi kita, juga menciptakan perekonomian juga. Iya, kembali lagi dari tadi, kita harus bisa memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Benar. Kayak semua. Nah, tadi kan dari faktor manusia kan aku udah denger nih dari penumpukan sampah kan contohnya. Nah, mungkin ada contoh lain dari faktor manusia itu sendiri tuh apa sih kira-kira? Nah, di sini selain sampah, aku juga bakal nyebutin untuk tentang penerbangan liar nih teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke lebih lanjut tentang penerbangan liar, kita masuk ke definisinya dulu. Jadi dalam bahasa Inggris, penerbangan liar dikenal dengan istilah illegal logging. Illegal logging merupakan kegiatan penerbangan, pendistribusian, atau penjualan kayu secara tidak sah atau tidak memiliki izin. Oh iya, di Indonesia sendiri kan aku pernah dengar berita itu kan banyak sekali illegal logging. Nah, itu aku juga tahu itu terjadi di mana. Apa mungkin kamu tahu berita ini? Nah, kemarin aku baru aja baca berita terjadi di Kalimantan Tengah nih, Fik. Jadi di sana itu ada penebangan liar hutan seluas 70 hektar dan itu dimanfaatkan untuk pemeluasan wilayah pertambangan loh, Fik. Gak kebayang sih 70 hektar cuma buat perluasan wilayah. Nah, itu habitat yang tinggal di sana itu jadinya kemana? Oh iya, bener banget. Hewan-hewan yang tadinya di sana kemana, Fit? Nah, itu masuk ke dalam dampak, Bunga. Jadi, dampak dari penambangan liar itu yang pertama ada menurunnya keanekaragaman hayati. Kalian kan tahu sendiri, kalau hutan itu adalah tempat tinggal alami tumbuhan atau hewan. Nah, kalau misal pohonnya itu berkurang atau hutan yang di situ gundul, otomatis kan binatang dan tumbuhan juga kehilangan tempat tinggal mereka. Bener banget sih. Jadi seiring berjalannya waktu, binatang juga akan punah dengan sendirinya. Kasian banget gak sih? Iya. Jadi dan dampak yang kedua itu ada ketidakseimbangan hutan. Kalian kan tahu sendiri kalau pohon itu adalah sumber oksigen. Jadi kalau pohonnya berkurang, kita dapat oksigen dari mana? Bener banget, apalagi kan Indonesia dikenal dunia itu sebagai paru-paru. Nah, dari dampak tersebut, pasti kan ada nih upaya kita buat menanggulangi dari alih fungsi lahan tersebut. Nah, kalau boleh tahu apa sih upaya kita buat menanggulanginya itu? Nah, upaya yang pertama itu ada reboisasi, teman-teman. Reboisasi adalah penanaman kembali pohon. Dengan cara ini kita bisa menambah jumlah pohon dan meningkatkan kualitas hutan. Dan yang kedua ada penegakan hukum. Seharusnya pemerintah menegakkan hukum atau memberikan sanksi yang berat kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawabkan.
Kira-kira sanksinya apa tuh, Vin? Menurut pasal 83 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan ancaman pidana maksimum 15 tahun dan denda maksimum 100 miliar. Kenapa 200 miliar sekali ya? Bener banget. Pasti bakal rugi banget gak sih? Seharusnya kan kita nggak boleh yang ngelakuin kayak gitu karena itu bisa ngerugiin juga bagi masyarakat maupun bagi alamnya sendiri. Bener banget. Dan dari penerbangan liar itu kita juga mengalami kerugian sebesar 356 juta dolar, teman-teman. Wah, gila banget sih. Padahal $1 aja sudah hampir 15.000 loh. Itu kalau ditotal pasti wah gila rugi besar gak sih? Iya. Parah. Nah, tadi kan aku udah dengar nih dari faktor manusianya. Kira-kira dari faktor alamnya itu ada apa aja sih? Nah, di sini aku akan jelasin perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam. Tentunya faktor alam sendiri juga ikut serta dalam perubahan lingkungan. Salah satu yang menyebabkan perubahan lingkungan dari faktor alamnya sendiri dengan adanya bencana alam. Salah satu dari bencana alam itu yaitu ada banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi di sini aku akan jelasin bencana alam yang menyebabkan perubahan lingkungan, yaitu salah satunya yaitu gunung meletus. Nah, secara umum gunung meletus itu adalah proses keluarnya magma dari perut bumi yang diakibatkan oleh adanya tekanan gas yang ada pada perut bumi, sehingga gunung meletus tadi menyebabkan banyak sekali dampak, baik itu dampak yang merugikan bagi manusia dan dampak yang menguntungkan bagi manusia itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih ya, dampak dari gunung meletus itu apa aja sih? Nah, untuk dampak negatif atau yang merugikan dengan adanya peristiwa atau bencana gunung meletus itu, yang pertama tentunya ada timbulnya atau munculnya korban jiwa dan kerusakan material. Tentunya kalau ngomong-ngomong tentang bencana alam, kita kan nggak jauh atau kita kan nggak jauh dengan yang namanya korban jiwa. Pastinya kalau ada bencana alam itu biasanya yang di berita-berita itu kan ditanyakan berapa korban jiwa yang ditimbulkan atau kerugian material yang ditimbulkan. Dan lagi para korban kehilangan, selain kehilangan harta benda, mereka juga kehilangan sama anggota keluarga mereka nggak sih? Bener banget. Itu kalau ngomong-ngomong tentang kerugian material, itu kita nggak bisa bayangin barang-barang yang berharga dari korban yang ditimbulkan itu mungkin kita nggak bisa hitung berapa kerugiannya. Kemudian apalagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, ya kasihan banget lah. Yang di keluarga jauh mungkin ya, pasti kan juga Iya, merasa kehilangan banget coba ya. kalian kalau misalnya punya saudara di gunung yang berapi itu yang masih aktif, terus tiba-tiba mereka coba telepon, gunungnya meletus, terus kayak, aduh, kalau gue yang di sana lagi gitu kan, Pasti kan sedih banget ya. Ya, yang pastinya kita banyak-banyak berdoa semoga yang ditinggalkan juga kuat, tabah, gitu aja. Nah, kan itu kan dampak negatifnya nih ya. Kalau boleh tahu dampak positifnya tuh ada apa aja sih? Tentunya untuk peristiwa bencana gunung meletus ini juga selain menimbulkan dampak negatif, ada juga yang menimbulkan dampak positif. Salah satunya yaitu menyuburkan tanah. Pastinya kan di gunung meletus, waktu meletus itu kan ngeluarin kayak abu vulkanik, kemudian ada gas-gas, batu kerikil segala macam. Nah, itu ternyata dapat menyebabkan tanah menjadi subur apabila udah nyentuh atau udah turun ke tanah. Nah, tanah yang udah subur nanti pastinya kan kalau udah bangkit perekonomiannya, para petani atau pekebun itu kan pastinya juga nanam-nanam segala macam tanaman, sayur-sayuran. Kan di daerah pegunungan kan cocok kan buat sayur gitu. Benar banget nih. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh para petani buat nanam itu tadi. Kemudian yang kedua ada munculnya objek wisata baru. Contohnya aja di Sumatera Utara yaitu Danau Toba. Itu kan Danau Toba terbentuk akibat tenaga vulkanis. Nah, itu kan gunung yang awalnya besar
itu meletus dahsyat dan sehingga meninggalkan kubah lava, dan di tengahnya itu terbentuk danau yang kita sebut sekarang itu Danau Toba. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya Kalau boleh tahu kan pasti kan ada upaya nih ya dari kejadian gunung meletus itu. Jadi upayanya tuh apa aja sih? ya yang bisa kita lakukan mungkin upaya untuk mengurangi atau ya mengurangi dampak yang ditimbulkan itu yang pertama bagi kesehatan ya. Waktu ada gunung meletus, baiknya kita menggunakan masker untuk melindungi organ pernapasan kita. Karena abu vulkanik itu kan sifatnya kayak halus banget, tipis, dan kalau biasanya kalau kita hirup gak sengaja kita hirup pastinya kan di dada itu selesai gitu kan. Nah kemudian itu abu vulkanik kalau kita berkendara itu sebaiknya kita gunakan penutup atau pelindung mata. Soalnya kan kalau kena mata itu kan pasti perih kan, dan itu abu vulkanik kan juga mengandung zat-zat yang berbahaya juga. Bisa membuat iritasi nggak? Ya benar banget. Jadi itu juga bisa merugiin diri kita sendiri nggak sih? Ya, kemudian kalau kita bermukim di lereng atau di pegunungan-pegunungan itu, sebaiknya kalau tidak udah ngerti gunung ini statusnya udah waspada, awas atau gimana itu, ya kita sebaiknya mengungsi atau ya berpindah ke kerabat-kerabat terdekat yang radius amannya itu lebih jauh, sehingga juga meminimalisir korban jiwa yang dihasilkan. Jadi kita waspada gitu ya dengan terjadinya gunung berapi itu. Ya, kemudian kita juga jangan gegabah. Kita turuti aja perintah yang diberikan oleh pemerintah. Ya gimana baiknya kita turutin aja, asalkan kita itu selamat dan bisa berkumpul dengan keluarga. Back to topik nih ya. Jadi ada nggak sih dampak dari perubahan lingkungan itu? Ya tentunya dari kita setelah bincang-bincang ini, tentunya perubahan lingkungan itu juga memiliki dampak loh teman-teman. Baik itu dampak negatif maupun dampak positifnya. Ya kita mengambil hikmahnya aja dari dampak negatif yang ditimbulkan dan mengembangkan dari dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya perubahan lingkungan ini. Nah, kalau boleh tahu apa sih dampak dari perubahan lingkungan itu? Nah, jadi gini, tadi kan udah panjang lebar ngebahas tentang perubahan lingkungan, baik itu dari faktor alam maupun dari faktor manusia. Tentunya dari masing-masing faktor tadi juga memiliki dampak. Salah satunya dari faktor manusia sendiri. Contohnya tadi sampah. Nah, sampah itu kan bisa kita olah, kita gunakan sebaik mungkin untuk kita bikin kerajinan. Kemudian untuk sampah organik kan bisa kita gunakan untuk pupuk kompos, nah dan lain sebagainya. Itu kan juga berdampak positif bagi kita. Kita bisa jual, kita bisa manfaatkan untuk menyuburkan tanaman, sehingga kembali lagi dampak positif untuk orang lain dan kembali lagi untuk kita juga. Belum lagi yang dari faktor manusia tadi yang penebangan liar, kita dengan adanya penebangan liar kita udah tahu kan pasti fauna flora itu pada punah-punah, jadi kita jadi lebih semakin aktif untuk menjaga mereka. Kemudian tadi dengan adanya bencana gunung meletus, selain abu vulkanik, material-material yang digunakan itu untuk menyuburkan tanah, itu kan ada juga yang bisa menghasilkan warna wisata baru, sehingga dia juga meningkatkan perekonomian penduduk yang ada di sana. Selain itu juga setelah proses-proses bencana tadi udah selesai, itu pastinya kan akan muncul lagi vegetasi baru kan. Nah, itu bisa digunakan sebagai rumah tinggal bagi hewan atau habitat tumbuhan untuk kembali bisa tinggal di ekosistem tadi. CO2 yang dikeluarkan oleh gunung meletus juga baik buat tumbuhan ya. Iya betul banget. CO2 yang dikeluarkan oleh gunung meletus tadi kan bisa diserap tumbuhan untuk digunakan sebagai bahan untuk fotosintesis, sehingga menghasilkan oksigen. Dan oksigen itu kan pasti bermanfaat banget bagi makhluk hidup kan, buat kita, buat manusia, hewan, buat manusia kali ya. Oke, jadi cukup sekian podcast dari kita tentang pembahasan
perubahan lingkungan. Dan see you next time. Bye bye.